Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang berpancasila dalam kehidupan global. Oke, nama kelompoknya? Oke, jadi kelompok 1 itu ada Aloysius, Cecilia Lintang, Diana Raditya, Erik Hendrawan, dan Raffi Faishila. Untuk Diana berhalangan hadir kali ini. Oke, jadi pertama itu kita akan membahas tentang kekuatan dan peluang bangsa dan negara Indonesia. Yang pertama itu ada kekuatan atau strength, meliputi potensi internal bangsa Indonesia dalam menerapkan Pancasila di dunia. Yang kedua ada kelemahan atau weakness, yaitu keterbatasan internal dalam penerapan Pancasila di skala global. Yang ketiga ada peluang atau opportunity, yaitu faktor eksternal yang mendukung penyebaran nilai Pancasila. Dan yang terakhir ada ancaman atau threats, yaitu tantangan eksternal yang bisa menghambat penerapan Pancasila. Selanjutnya ada kekuatan bangsa dan negara Indonesia. Ini adalah merupakan poin yang pertama. Yaitu yang pertama Pancasila sebagai ideologi. Yaitu Pancasila sebagai ideologi nasional menjadi dasar pemersatu yang membedakan Indonesia dari negara lain dan mengerahkan masyarakat menuju keadilan dan kemakmuran sesuai dengan amanat UUD 1945. Yang kedua ada wilayah yang luas dan strategis, yaitu Indonesia adalah negara dengan kepulauan yang terbesar dan terletak dengan letak geografis yang strategis di antara dua benua dan dua samudra, sehingga mendukung interaksi internasional dan peran dalam perdagangan global. Yang ketiga yaitu keanekaragaman budaya. Indonesia memiliki keragaman suku, bahasa, dan budaya yang kaya, yang menjadi kekuatan dalam meningkatkan multikulturalisme dan kemampuan bergaul di tingkat global. Selanjutnya yaitu keempat ada bonus demografi. Pada periode 2020 sampai 2035, Indonesia akan menikmati peringkat usia produktif yang signifikan, memberi peluang besar dalam pengembangan ekonomi dan pembangunan. Yang terakhir, yang kelima yaitu adalah sumber daya alam yang melimpah. Indonesia kaya akan sumber daya alam termasuk kayu, energi minyak, dan batu bara yang menjadikan pemain penting di pasar global. Oke, selanjutnya bakal dibacain sama Afi. Jadi yang kedua ada peluang atau opportunity. Yang pertama itu ada potensi ekonomi. Indonesia berpotensi menjadi ekonomi terbesar ke-7 dunia pada 2030 dengan pengembangan SDM, produktivitas, pertumbuhan ekonomi yang merata, dan infrastruktur yang memadai. Kedua ada kemajuan teknologi dan pengetahuan. Kemajuan teknologi, terutama teknologi informasi, memungkinkan masyarakat Indonesia mengembangkan wawasan dan keterampilan untuk bersaing di tingkat global. Yang ketiga ada sumber daya alam. Kekayaan sumber daya alam dan investasi asing yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Yang keempat ada keberagaman budaya dan wisata. Keragaman budaya dan wisata Indonesia menarik wisatawan mancanegara dan mendukung sektor pariwisata sebagai sumber pendapatan utama. Yang kelima ada industri halal. Dengan populasi muslim terbesar, Indonesia berpotensi menjadi pusat industri halal global yang terus berkembang dan mencakup berbagai produk dari makanan hingga kosmetik. Nah, kelemahan dan tantangan bangsa dan negara Indonesia bisa dilanjut sama dari satu kelemahan. Satu, sumber daya alam manusia. Indeks pembangunan manusia Indonesia lebih rendah 0,54. Artinya anak-anak Indonesia hanya dapat mencapai 53% potensial produktivitas. Selain itu, pasar kerja masih didominasi pekerja berkelainan rendah. Nomor 2, pembangunan tidak merata. Pembangunan cenderung berkonsentrasi di Pulau Jawa yang berkontribusi 58,48% terhadap ekonomi nasional, penyebab ketimpangan regional. 3. Kesenjangan ekonomi. Kekayaan tidak merata. Hampir separuhnya aset nasional dikuasai oleh 1% penduduk. Indeks Gini meningkat menjadi 39,0 pada 2017, menunjukkan ketimpangan tinggi. Yang keempat ada pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya yang belum maksimal. Potensi SDA laut di Indonesia bernilai sekitar 17.000 triliun per tahun, namun belum dikelola dengan optimal. Yang kelima, korupsi.
Pada 2019 tercatat 271 kasus korupsi dengan kerugian negara 8,4 triliun. Korupsi ini menjadi penghambat besar bagi pembangunan. Yang 6. Bencana alam. Indonesia sering dilanda bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan letusan gunung berapi yang mengakibatkan kerugian material dan korban jiwa serta menghambat perekonomian. Yang kedua, tanah manusia. 1. Pengaruh ideologi masing. Konsumeris dan radikalisme memicu intoleransi. Pancasila perlu dipertahankan sebagai sikap dasar bangsa. Yang kedua, ancaman data pribadi. Kemajuan teknologi meningkat risiko pelanggaran data, diperlukan keamanan cyber dan literasi digital. 3. Penyeragaman budaya asing menggeser kebanggaan generasi muda terhadap budaya lokal. Yang 4. Citra negatif. Stereotip sebagai negara miskin harus diatasi dengan prestasi positif di berbagai bidang. 3. Tantangan di era global. 1. Individualisme. Suatu paham yang ingin mengubah tantangan masyarakat secara mendesak, sering dengan kekerasan, radikalisme tak selalu negatif. Misalnya, revolusi 1945 adalah gerakan radikal yang menuju kemerdekaan. 5. Intoleransi. Sikap tidak menghargai perbedaan, memaksa keyakinan sendiri pada orang lain. Intoleransi di Indonesia disebabkan oleh penolakan keberagaman, politisasi agama, rendahnya pendidikan, serta kurangnya dialog yang mendukung keragaman. Individualisme. Menguatnya paham individualisme membuat kepentingan pribadi lebih diutamakan daripada kepentingan umum yang dapat mengganggu ketertiban sosial negara. Seringkali ragu menindak pelanggaran atas dasar hak asasi manusia. Kosmopolitanisme. Paham ini mendorong tantangan global yang seragam dan mengurangi nasionalisme yang bisa melemahkan identitas kebangsaan Indonesia. Fundamentalisme pasar. Paham ini mengutamakan kebebasan ekonomi individu tanpa campur tangan negara yang bisa melemahkan perlindungan terhadap kepentingan ekonomi bersama. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kekurangan kesalahan. Terima kasih.